Baik, Anda kembali di dua sisi. Ini tetap ya, jeda komersial break masih panas juga. Perdebatannya luar biasa. Jadi jarang nih break itu semakin Panas. genting ya kayaknya. Betul sekali. Ya. Nah, sekarang kita pergantian pemain untuk menurunkan sedikit lah tensinya. Walaupun nanti tetap boleh intercept dari belakang. Boleh intercept nanti. Nah, saya ingin mengundang Prof. Gayus. Silakan. Saya ingin bergantian. mengundang Prof. Mes. Boleh bersalaman. Prof. Assalamualaikum. Apa kabar, Prof? Baik, silakan Prof. Gayus. Nah, saya langsung ke Prof. Mesra, karena tadi kan tadi tuh, menarik. Iya, menarik. Karena tadi dicatakan bahwa nusyus itu artinya adalah sesuatu tindakan yang tidak taat sebetulnya. Bisa diartikan bukan hanya perempuan saja yang nusyus, tapi lelaki juga bisa nusyus, tidak taat gitu kan. Nah, yang jadi pertanyaannya, ketika diksi yang dikeluarkan oleh Humas Pengadilan Agama menyatakan istri durhaka, sebetulnya bisa digantikan dengan kata istri tidak taat. Dan bagaimana hukumnya ketika dipublikasikan kepada masyarakat. Tadi kan kalau Bang Alfon, ini dampaknya bisa sampai ke anak loh. Oke, kita lanjutkan tadi Baik, silakan. Ya. Tadi kita baru sampai menyebutkan bahwa sesungguhnya dalam Islam itu pelaku nusyus itu bisa laki-laki bisa perempuan. Ketika yang melalaikan kewajibannya istri, maka pelaku nusyus itu adalah istri. Ketika yang melalaikan kewajibannya itu adalah suami, maka pelaku nusyus itu adalah suami. Pelaku nusyus istri itu dalam Islam, dalam surat An-Nisa ayat 34 itu diatur. Walati takhafuna nusyuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madoji wadribuhunna. Kalau kamu merasa khawatir ada indikasi bahwa istri itu nusyus, membangkang, durhaka, tidak menjalankan kewajibannya tadi itu, ada tahap-tahap preventif yang mesti dilakukan oleh suami supaya tidak langsung berujung dengan perceraian. Langkah pertama fa'izuhunna. Nasihatilah kalau orang awam menerjemahkannya. Tapi karena saya orang hukum keluarga memahami bahwa relasi suami istri itu adalah bukan relasi dominasi tapi relasi kesetaraan, maka kata-kata fa'izuhunna menerjemahkannya adalah komunikasikanlah. Karena kalau nasihatilah itu relasinya atasan dan bawahan. Betul. Jadi komunikasi. Komunikasi itu kan sejajar. Terus satu. Kalau sudah dikomunikasikan apa yang dimaui oleh suami supaya istrinya itu berubah, tidak dianggap sebagai istri yang nusyus, tidak mempan, maka lanjut pada langkah kedua. Apa itu? Wahjuruhunna fil madoji. Pisah ranjang kalau bahasa kitanya. Ingat, yang dipisahkan ranjangnya bukan rumahnya. Ini tahapan-tahapannya ya? Ya, kenapa? Karena selama dalam tahap pisah ranjang tadi itu keselamatan istri masih berada dalam tanggung jawab suami. Karena masih belum diceraikan. Ini psikis sebenarnya. Karena pada masa itu masing-masing bisa melakukan introspeksi diri. Saya masih sayang nggak sih sama suami saya? Itu kan sebenarnya. Sehingga apa yang dikehendaki oleh suami saya itu akan saya lakukan atau ya sudah, saya beneran untuk bercerai misalnya itu. Ketika itu tidak mempan, jadi ini psikis. Yang pertama tadi komunikasi, lisan. Yang kedua, pisah ranjang. Wahjuruhunna fil madaji, pisah ranjang. Tidak mempan juga baru tahap ketiga dalam Islam itu. Wadribuhunna. Wadribuhunna itu colek fisiknya. Colek fisik, bukan KDRT. Colek fisik. Colek ya? Colek fisiknya karena bukan colek yang nyakitin gitu. Secara lisan sudah tidak mempan, secara psikis bisa ranjang juga tidak sadar juga. Sekarang colek fisiknya. Kenapa saya sebut bukan KDRT? Karena banyak orang awam menyebutkan bahwa surat An-Nisa dengan ada kata-kata wadribuhunna tadi itu membuka peluang KDRT. Enggak. Karena para fuqaha sudah jelas. Ya, fuqaha sudah menguraikan bahwa memukul itu ada dua syarat. Pertama, bagian tubuh yang tidak berbahaya. Yang kedua, memakai alat yang tidak berbahaya. Tapi dalam konteks ini kan bukan pukulan kan? Ya. Ini kan kita dalam rangka tadi menjelaskan edukasi ya. Dalam Islam itu ketika mencolek fisik tadi itu, pertama tidak boleh bagian yang berbahaya, yang kedua alat juga. Bahkan dalam kitab-kitab fikih itu ditemukan bahwa barang yang bisa dipakai untuk memukul itu sebesar siwak. Siwak itu bahasa Arab kalau kita sikat gigi. Coba bisa bayangkan memukul istri dengan alat sebesar sikat gigi. Ya, karena ini memukul loh, bukan nyolok ya. Kalau dicolok baru sakit, tapi kalau memukul enggak, itu hanya sebatas colekan karena tadi lisan, psikis tidak mempan. Nah, ketika tahap ketiga ini juga tidak berhasil, barulah. Kemudian fab'athu hakamam min ahlihi wa hakamam min ahliha dalam An-Nisa 35. Cari orang yang dituakan dari pihak suami, orang yang dituakan dari pihak istri. Mediasi. Nah, kalau tahap ini tidak berhasil, baru kemudian boleh perceraian. Nah, pertanyaan saya itu, Prof, yang jelas, seorang hakim memilih diksi tersebut begitu.
Oke, kita belum selesai. Tadi Enggak, karena saya juga harus sebentar, iya. melibatkan Karena Prof. Gayus. tadi saya mengawali bahwa suami juga ada pelaku nusyus, itu memang dalam Al-Qur'an ada dalam surat An-Nisa ayat 128. Wa in imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan au i'radan. Jika kamu khawatir para istri itu dengan sikap nusyus suamimu, fala junaha alaihima ayasluha bainahuma sulhan wa sulhu khair. Baik. Jadi kalau suami nusyus ada tahap yang harus dilakukan oleh istri juga, yaitu dengan suluh gitu. Jadi adil sesungguhnya Islam itu dalam mengatur persoalan ketidaktaatan istri atau ketidakmampuan Balance suami. lah ya, gitu ya, Prof. betul, Baik. betul. Nah, Oke. baru ke pertanyaan berikutnya tadi apa? Nah, yaitu soal hakim memilih diksi kata istri durhaka gitu. Itu dalam hukum keluarga itu sah-sah saja atau tidak? Dan dipublikasikan pula lagi. Oke, nah sekarang dipublikasikan ya Mas. Nah kita perlu mencek karena memang sampai hari ini saya mencoba melihat di Direktori Mahkamah Agung itu tidak menemukan putusannya. Nah Silakan, Prof, dengan mic-nya, Prof. Sekarang kita perlu memastikan bahasa durhaka nusyus tadi itu ada benar dalam putusan atau itu hanya secara lisan. Baik. Kita harus Ada kata pengacara. Ada, oke. Sekarang kita perlu mengurai juga bahwa sebenarnya durhaka tidak bisa dijadikan sebagai alasan perceraian. Durhaka Karena- tidak bisa jadi alasan perceraian. Iya. Karena alasan perceraian dalam hukum Islam di Indonesia, kompilasi Ya. hukum Islam Indonesia atau Undang-Undang 174 juga berlaku untuk non-muslim juga. Hah? Itu disebutkan bahwa alasan cerai itu ada 8. Oke. Salah satu pihak berzina, pemabuk, pemadat, penjudi. Ya. Salah satu pihak meninggalkan pasangan 2 tahun berturut-turut Oke. tanpa izin, tanpa ada alasan yang jelas. Salah Oke. satu pihak dihukum penjara pidana 5 tahun atau lebih. Salah satu pihak melakukan kekerasan fisik. Salah satu pihak mengalami 8, penyakit, Prof. mengalami penyakit sehingga dia tidak bisa menjalankan tugasnya. Artinya tidak ada konteks kata durhaka tadi. Nah, sekarang ada yang pasal 116 huruf F yang ke-6 disebutkan bahwa terjadi pertengkaran terus-menerus, cekcok, tidak ada harapan hidup untuk rukun kembali. Oke. Nah, tolong kuasa hukum dua-duanya dari pemohon ataupun termohon Pemohon. pastikan apakah majelis hakim di sana mengutip pasal 116 huruf A atau pasal 116 huruf F. Kalau pasal 116 huruf A bisa jadi dengan tadi salah satu pihak berzina. Oke. Baik. Tapi pastikan kalau saya melihat dari media humas Menyampaikan itu. itu Ya. pasal 116 huruf F. Pasal 116 huruf F itu perselisihan terus-menerus, tidak ada hidup rukun lagi. Oke. Baik. Kita ke Prof Gayus. Tadi kita masih konteksnya peristilahan istri durhaka tadi dan dipublikasikan tadi. Kan tadi Anda sudah menyebut tentang ada undang-undang lex spesialis yang dilanggar tuh. Nah, itu juga harus diperhatikan. Silakan, Prof. Gini, saya paling tidak mau menyoroti apapun isi putusan hakim. Iya, oke. Apalagi ini masih tingkat pertama. Ada upaya lain, ada koreksi. Artinya belum inkrah, Prof. Belum inkrah, termasuk bahasanya juga. Itu nanti akan dibetulkan kalau memang ini dianggap berlebihan. Menyakiti salah satu pihak. Saya tidak mencabut. Oh, jadi sebetulnya untuk tahap awal ini jangan sampai pakai diksi yang dianggap bisa menyakiti. Nanti akan ada pengadilan koreksi yang benar-benar tinggi, masih ada kasasi, masih ada PK. Dan dalam hal ini sudah tepat kalau dipilih KY untuk menyelesaikan lebih dahulu, sehingga ini yang menjadi bisa menjadikan pemahaman yang tepat, yaitu hakim ini manusia biasa, lemah dan kemudian lalai, mungkin bisa hilaf. Penggunaan diksi itu terlampau keras buat saya. Pertanyaan saya, apakah itu sudah tepat? Kalau saya ahli agama justru enggak ya, masih ada bahasa lain yang lebih tepat digunakan. Hakim itu memang sepakat, Prof, dengan yang Prof sampaikan. Bisa saja salah, lemah dan lain sebagainya. Tapi kan dia kan juru adil nih kalau di persidangan. Adil dalam konteks pokok perkara. Iya. Hal yang dipersoalkan tidak menyangkut kepada apa yang digunakan bahasanya. Bahasa ini perilaku. Bahasa ini perilaku. Boleh mic-nya, Bang. Mic-nya, Bang, mana, Bang? Jadi supaya Prof juga paham isi putusannya itu memang nusyus itu adalah istri yang durhaka. Itu dia mengutip di halaman 105 itu pendapat beberapa
fukawa, Oke. alim ulama. Artinya Itu sebentar dalam dulu. pertimbangan. Iya, itu di dia dalam memang pertimbangan dikutip itu dari ada. salah seorang ya, doktrin. Jadi gitu ya. itulah yang Tapi dijadikan dasar. Dia mengatakan Saya menurut beberapa itu pendapat. Menurut Anda itu menjadi tidak dasar ada ya? definisi Dan itu itu saya salah punya satu. Itu aja karena sebenarnya. nusus itu adalah istri yang durhaka. Istri yang durhaka. Saya- Oke, sebentar. Kita stop di situ. Gimana Prof. Saya Mesra? memahami bahwa Sebentar, ya. pilihannya kan banyak. Apakah arti bahasa yang dalam bahasa agama itu satu-satunya hanya durhaka? Oke. Tadi saya dengar tidak. Tidak Iya. taat aja bisa tuh Sudah masuk ke nusyus. bisa. Apakah tidak digunakan ini? Bukan hak saya untuk mengoreksi. Iya, iya. Sudah betul Komisi Yudisial itu lembaga yang tidak mencampuri urusan teknis yudisial. Tapi- perilaku. Oke, Nah, jelas. bahasa ini perilaku. Perilaku hakim ya? Kenapa nggak dipakai bahasa yang lain yang dimungkinkan? Oke. Karena untuk itu lebih pendapat, tidak- Prof. Oke. Tidak menyakiti. Menanggapi pernyataan dari pengacara Mbak Imo, Prof. Mesra silakan. Oke, mungkin satu hal yang perlu kita clearkan bahwa durhaka Nah. itu pasti nusyus, ya. Seperti itu. Tapi tidak semua nusyus itu, Durhaka. ya, bisa saja istri tidak menghormati, istri tidak menjalankan perintah, Ya. karena di masyarakat seringkali durhaka, apalagi dengan kasus ini dari awal opini masyarakat udah digiring nih. Betul. Iya, Oleh pertanyaan media, siapa ya. tuh yang giring Ya, tuh dan nah, siapa oleh media kan membocor-bocorkan sejak dari kasus tuh. ini didaftarkan Iya, saja sudah pertanyaan ada ada kan, ketawa-ketawa alasan tuh. perselingkuhan. Nah, di masyarakat sekarang seolah-olah nusyus itu adalah perselingkuhan, perzinaan. Ya, ini Padahal penting, tidak, Prof. Itu tidak dia ada. makanya, Ibu. Jadi orang-orang awam sekarang membaca nusyus itu seolah-olah zina, selingkuh. Ini yang Itu perlu kita clearkan. persoalannya. Kasihan Mbak Paulanya, karena belum tentu. Karena Itu dia. saya sebutkan tadi, setiap perselingkuhan itu pasti nusyus, Oke. tapi tidak setiap nusyus Nusyus itu itu adalah Zina atau perselingkuhan. perselingkuhan. Ya. Ini harus clear. Boleh saya? Benar Silakan, itu Prof. seperti Silakan, itu. Prof, Prof, ya. Saya sangat sepakat. Ah, Sangat sepakat. Ini hakim yang memilih. Hmm. Hakim manusia biasa. Mungkin pilihannya salah, bukan saya menyalahkan. Nanti KY, Komisi Yudisial yang oleh konstitusi ditunjuk. Ya, menilai perilaku tadi ya. Ya. Oke.